Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Hakim Kalupani dengan NIM 2304131148. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester perencanaan komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang brand. Saya akan memberi tugas tersebut dengan judul peran CEO dan PR Brand Expo. Sebelum saya masuk peran CEO dan public relationship untuk Expo tersebut, saya akan mengenalkan apa sih brand Expo itu. Brand Expo ini adalah brand aparel olahraga yang relatif yang baru sangat brand aparel olahraga relatif baru di Indonesia. Didirikan oleh Muhammad Sadak. Dia sosok di balik brand streetwear bernama Erigo. Berarti di sini Expo juga menjalin brand dengan Erigo. Expo ini diluncurkan pada Januari 2024 dengan fokus produk pakaian olahraga berkualitas dan tinggi. Peran saya di sini saya menjalankan peran ini akan lebih terarah pada aspek branding, pemasaran, dan hubungan konsumen. Peran CEO Brand Expo. Peran CEO ini adalah menakaldai bagaimana tanggung jawab pada atas arah strategis pertumbuhan kesuksesan jangka panjang brand tersebut. Peran ini membutuhkan perpaduan visi, kepemimpinan, dan pemahaman mendalam tentang pasar dan konsumen. Sebelumnya, yang pertama yaitu tentang visi dan strategi brand. Sini mengembangkan dan mengartikulasikan visi jangka panjang Expo agar indeks selaras dengan nilai-nilai tujuan brand, identitas, nilai, dan tujuan brand. Di sini saya akan merumuskan strategi untuk pertumbuhan pasar dan pengembangan produk positioning brand. Dan kedua yaitu pengembangan bisnis dan pasar. Jadi saya pertama pengembangan bisnis dan pasar. Saya akan mengidentifikasi peluang ekspansi pasar baik di domestik atau di internasional, dan serta menjalin kemitraan atau brand-brand lokal yang mau memiliki strategis yang dapat meningkatkan jangkauan dan brand nilai Expo tersebut. Dan yang ketiga yaitu adalah penentuan arah produk. Kita di sini perlu mengawasi proses pengembangan produk dari konsep hingga peluncuran, memastikan produk ini sangat bagus. Produk Expo ini inovatif, relevan, dan memenuhi standar kualitas tinggi yang diharapkan konsumen. Jadi maksud dari arah produk ini kita bisa lihat dari desain, terus peluncurannya, terus memenuhi standar gak Expo ini, brand Expo ini yang diharapkan konsumen. Dan yang keempat yaitu adalah membangun tim dan budaya. Maksudnya membangun tim eksekutif yang kuat dan inspiratif, serta menumbuhkan budaya kerja yang kreatif, responsif, dan berorientasi pada konsumen di seluruh organisasi Expo. Jadi kita membangun tim yang kuat dan inspiratif dan mau mendengarkan saran-saran dari organisasi Expo ini yang ada di organisasi Expo ini, agar budaya tetap kerja kreatif dan responsif terhadap konsumen. Dan yang keempat yaitu wajah brand utama, bertindak sebagai representatif strategi Expo di hadapan investor, media, publik, atau mitra. Saya bertanggung jawab untuk mengkomunikasi narasi brand ini dan nilai-nilai Expo, nilai-nilai inti Expo. Jadi dan yang kelima yaitu pengelolaan kinerja dan keuangan, memastikan kesehatan keuangan Expo dengan mengelola naik turunnya anggaran untuk memantau kinerja penjualan, profitnya, dan efisiensi operasional.
peran public relation brand expo ini sebagai perannya itu jembatan vital antara brand dengan audiens eksternal. Pastikan expo ini memiliki citra yang positif, menarik dan relevan di mata konsumen, media maupun influencer. Dan yang pertama itu ada 6. Yang pertama yaitu pencipta narasi brand. Kita perlu mengembangkan dan menyebarkan cerita yang kuat, konsisten yang awal kita bangun tentang Expo ini, nilai-nilainya, inovasi dan dampak untuk membangun koneksi dengan audiens. Kita perlu menciptakan narasi yang bagaimana sih kita menyebarkan, bagaimana sih kita membangun brand ini, terus menceritakan nilai-nilai kuatnya, nilai-nilai brand Expo ini, dan dampak untuk dampaknya untuk membangun koneksi emosional dengan audiens. Dan yang kedua adanya pagar hubungan media influencer. Kita perlu membangun dan memelihara brand Expo hubungan erat dengan jurnalis, editor, blogger, mitra, dan jurnalis, editor, blogger, dan kemitraan dan influencer. Kunci di industri terkait misalkan fashion, olahraga, dan gaya hidup. Bertanggung jawab atas pendapatan berita, belasan produk dan kolaborasi yang sangat strategis. Dan yang ketiga yaitu manajer reputasi dan krisis. Kita perlu secara proaktif memantau sentimen publik terhadap Expo, bagaimana menjadi garis terdepan dalam mengelola dan merespon setiap krisis atau isu-isu negatif tentang Expo ini, dan bagaimana tersampaikan kita harus melindungi isu-isu negatif yang kurang benar, atau kita harus melindungi dan memulihkan reputasi brand ini. Apa yang mereka katakan itu, kita bisa membuat brand Expo ini dengan desain yang baru, desain yang unik, dan baju yang sangat enak untuk kita pakai untuk berolahraga. Dan yang kelima yaitu yang keempat adalah perencanaan kampanye dan komunikasi. Kita harus merancang melaksanakan kampanye public relation ini yang kreatif untuk peluncuran produk baru, event itu brand, atau inisiatif khusus menyampaikan atau memastikan pesan-pesan brand tersampaikan secara luas dan efektif. Dan yang kelima adalah pengelolaan brand advocacy, mengubah konsumen yang secara organik mendukung, menyebarkan pesan positif tentang brand Expo. Yang keenam yaitu adalah menganalisis tren pasar, memantau tren pasar ini naik turunnya, terus melakukan perubahan untuk memastikan strategi komunikasi Expo tetap relevan, bersinergi dengan target audiens. Memastikan dalam hal tersebut kita bisa mendapat bagaimana sih memantau tren pasar ini, tren Expo ini, dari perubahan perilaku konsumen yang awal menjadi kurang baik menjadi bisa kita lakukan secara baik, atau memastikan strategi komunikasi Expo yang relevan, inovatif, dan berresonansi dengan target audiens yang mereka ingin capai. Mungkin segitu saja yang saya jelaskan tentang brand Expo ini. Kalau ada salah, kata-kata yang kurang mengenakan, tolong dimaafkan, karena yang kurang baik atau kata-kata yang kurang, maafkan. Saya Dahak Kalvani, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan kan datang yang kita impikan.
Doa kita selalu yang tak pernah usang. Kita usaha